Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil makalah kami mengenai dampak COVID-19 bagi kesehatan mental, di mana yang beranggotakan saya sendiri, Edi Andruta Habib sebagai moderator, kemudian Dinul Akbar Pinem sebagai penyaji 1, kemudian Nadia Delviana sebagai penyaji 2. Baiklah, materi pertama akan saya sampaikan sendiri mengenai pemahaman seputaran COVID-19. Di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru, yaitu coronavirus jenis baru, yaitu SARS-CoV-2, dan penyakitnya disebut coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Diketahui asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir 2019. Sampai saat ini sudah dipastikan lebih dari 65 negara terjangkit virus ini. Data WHO per tanggal 1 Maret 2020. Pada tanggal 11 Februari 2020, World Health Organization memberikan nama virus baru tersebut Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2, dan nama penyakitnya sebagai Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19, bersumber dari WHO tahun 2020. Pada mulanya, transmisi virus ini belum dapat ditentukan apakah dapat melalui antara manusia dengan manusia atau dengan hewan. Jumlah kasus terus bertambah seiring dengan waktu. Selain itu, terdapat kasus 15 petugas medis yang terinfeksi oleh salah satu pasien. Salah satu pasien tersebut dicurigai karena kasus super spreader, sebagaimana dijelaskan di channel News Asia tahun 2020. Akhirnya dikonfirmasi bahwa transmisi pneumonia ini dapat menular dari manusia ke manusia. Sampai saat ini virus ini dengan cepat menyebar, masih misterius, dan penelitian ini terus berlanjut. Kebanyakan coronavirus menginfeksi hewan dan bersirkulasi di hewan. Coronavirus menyebabkan sejumlah besar penyakit pada hewan dan kemampuannya menyebabkan penyakit berat pada hewan seperti babi, sapi, kuda, kucing, dan ayam. Coronavirus disebut dengan virus zoonotik, yaitu virus yang ditransmisikan dari hewan ke manusia. Banyak hewan liar yang membawa patogen dan bertindak sebagai vektor untuk penyakit menular tertentu. Kelelawar, tikus bambu, unta, dan musang merupakan salah satu yang biasa ditemukan di coronavirus. Coronavirus pada kelelawar merupakan sumber utama untuk kejadian Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Infeksi COVID-19 dapat menimbulkan gejala ringan, sedang, atau berat. Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam suhu lebih dari 380 derajat Celcius, batuk, dan kesulitan bernafas. Selain itu, dapat disertai dengan sesak memberat, fatigue, mialgia, gejala gastrointestinal seperti diare, dan gejala saluran napas lain. Setelah dari pasien timbul sesak dalam 1 minggu. Pada kasus berat, perburukan secara tepat dan progresif seperti ARDS, shock septic, asidosis metabolik yang sulit dikoreksi, dan pendarahan atau disfungsi sistem koagulasi dalam beberapa hari. Pada beberapa pasien, gejala yang muncul ringan bahkan tidak disertai dengan demam. Kebanyakan pasien memiliki prognosis baik, dengan sebagian kecil dalam kondisi kritis bahkan meninggal. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Dinul Akbar Pinem. Saya akan menjelaskan dampak COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia. Sekitar 25 juta anak sekolah dasar Indonesia kini belajar di bawah ancaman pandemi COVID-19. Seperti dilakukan oleh banyak negara untuk mencegah penularan virus corona di sekolah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan surat edaran bertanggal 24 Maret 2020 yang mengatur pelaksanaan pendidikan pada masa darurat penyebaran coronavirus. Kebijakan belajar dari rumah ini tepat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Di lingkungan sekolah, namun survei awal dan terbatas kami menunjukkan implementasinya masih beragam di lapangan, masih terbatasnya kepemilikan komputer atau laptop dan akses internet. Misalnya, merupakan masalah utama yang berdampak pada tidak meratanya akses pembelajaran online. Temuan ini sama dengan yang terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, juga negara tetangga Singapura. Pada awal April lalu, kami dari Inovasi
untuk anak sekolah Indonesia atau inovasi melakukan riset untuk mengetahui implementasi kebijakan belajar dari rumah. Kami mensurvei sekitar 300 orang tua siswa sekolah dasar di 18 kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, dan Jawa Timur. Survei kami menunjukkan adanya ketimpangan akses media pembelajaran yang semakin dalam antara anak-anak dari keluarga ekonomi mampu dan kurang mampu. Kami juga menemukan bahwa hanya sekitar 28% responden yang menyatakan anak mereka belajar dengan menggunakan media daring. Terkait peran orang tua, kelompok ibu menyediakan waktu lebih banyak 2-3 jam per hari dibandingkan kaum ayah kurang dari 1 jam dalam mendampingi anak belajar dari rumah. Mayoritas orang tua melek informasi belajar dari rumah. Sebagian besar responden riset ini berasal dari sekolah-sekolah mitra program inovasi. Mereka merupakan orang tua siswa dari kelas dasar. Umumnya responden memiliki akses internet dan ponsel. Dilihat dari latar belakang pekerjaan dan pendidikan, responden dari kelas ekonomi mampu lebih banyak dibandingkan dari ekonomi miskin. Dari sisi penyebaran informasi kebijakan belajar dari rumah, 95% orang tua mengatakan sekolah anak mereka sudah menerapkan kebijakan tersebut. Walaupun kebijakan nasional resmi baru terbit 24 Maret 2020. 76% orang tua mengatakan sekolah telah mengimplementasikan kebijakan itu lebih awal. Minggu ketiga, 16-22. Fakta ini menunjukkan bahwa dinas kabupaten dan kota yang berwenang mengurus pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah pertama telah mengambil keputusan meskipun regulasinya belum terbit. Penggunaan media belajar offline lebih dominan. Hanya sekitar 28% yang menyatakan bahwa anak mereka belajar dengan menggunakan media daring, baik menggunakan media konferensi belajar maupun menggunakan aplikasi belajar online. Presentasi metode belajar online versus offline selama belajar dari rumah. Sebaliknya, penggunaan media belajar offline dengan menggunakan buku dan lembar kerja siswa adalah metode yang dominan. 66% digunakan oleh guru, sisanya yaitu sekitar 6% orang tua mengatakan tidak ada pembelajaran selama siswa diminta belajar dari rumah. Ditinjau dari provinsi, semakin terpencil provinsi tersebut, maka semakin kecil persentase siswa yang mendapatkan pembelajaran via online. Di Jawa Timur, 40% responden menyatakan anak mereka mendapatkan pembelajaran daring. Di NTB pembelajaran online kurang dari 10% dan di NTT kurang dari 5%. Selebihnya melalui offline, buku dan lembar kerja siswa. Anak diberi banyak tugas oleh guru. Untuk siswa yang belajar dengan media daring, semua siswa mendapatkan tugas yang harus diselesaikan. 87% siswa memperoleh manfaat dari penyampaian materi oleh guru. Namun, hanya 65% siswa yang mendapatkan kesempatan sesi tanya jawab antara siswa dan guru. Penugasan ini merupakan erat kaitannya dengan beban kurikulum yang harus dipenuhi oleh guru. Meski demikian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebenarnya sudah membebaskan guru dari tuntutan capaian kurikulum baik untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. COVID-19 terhadap kesehatan mental. Yang pertama, karakteristik mental yang sehat. Yang A, terhindar dari gejala-gejala gangguan jiwa dan penyakit jiwa. Yang B, dampak menyesuaikan diri. Yang C, mengembangkan potensi semaksimal mungkin. Yang D, terjadinya kebahagiaan pribadi dan orang lain. Dukungan kesehatan jiwa dan psikososial DKJPS. Definisi global, istilah besar dukungan kesehatan jiwa dan psikososial atau DKJPS digunakan dalam panduan Interagency Standing Committee IASC untuk DKJPS dalam situasi kedaruratan, yang berarti dukungan jenis apapun dari luar atau lokal yang bertujuan melindungi atau meningkatkan kesejahteraan psikososial atau mencegah menangani kondisi kesehatan jiwa. Selanjutnya, respon kesehatan jiwa dan psikososial untuk COVID-19. Kedaruratan memang selalu membuat tertekan. Tetapi faktor penyebab tekanan khusus wabah COVID-19 dapat mempengaruhi masyarakat seperti risiko terinfeksi dan menginfeksi orang lain, terutama jika cara penularan COVID-19 belum 100%. Yang kedua, diketahui gejala umum seperti masalah kesehatan lain, demam, bisa disalahartikan sebagai COVID-19 dan menyebabkan rasa takut terinfeksi.
Ketiga, pengasuh dapat makin khawatir akan anak-anaknya yang mereka tinggal di rumah sendiri atau karena sekolah tutup tanpa asuhan dan dukungan yang tepat. Yang keempat, risiko penurunan kesehatan fisik dan jiwa pada kelompok-kelompok yang rentan seperti orang berusia lanjut, intervensi 1, dan penyandang disabilitas. Intervensi 2 jika pengasuh dikarantina dan tidak ada layanan dan dukungan lain. Respon kesehatan jiwa dan psikososial untuk COVID-19 lanjutan. Yang pertama, selain itu bagi tenaga kesehatan garis depan atau termasuk perawat, dokter, pengemudi ambulans, petugas identifikasi kasus dan lainnya. Yang kedua, prosedur ketat melarang tindakan spontan dan sesuai pilihan. Yang ketiga, stigma terhadap pasien yang selamat sehingga ditolak masyarakat, kemungkinan timbulnya amarah dan pemusuhan terhadap pemerintah dan tenaga garis depan. Yang keempat, sebagian rasa takut dan reaksi ini muncul dari bahaya yang memang ada, tetapi banyak juga yang muncul dari kurangnya pengetahuan, rumor, dan misinformasi. Yang kelima, stigma sosial dan diskriminasi sosial dapat dikaitkan dengan COVID-19, misalnya terhadap orang-orang yang pernah tertular, keluarganya dan tenaga kesehatan dan petugas garis depan lain yang pernah merawat. Yang kedua, karakteristik mental dalam kondisi pandemik virus corona. Kesehatan mental dapat dalam kondisi pandemi COVID-19 coronavirus disease 2019 perlu penanganan tersendiri karena telah mengubah beberapa aspek kehidupan, termasuk social distancing, karantina dan isolasi diri, beraktivitas di rumah, panic buying, hingga perubahan penanganan di fasilitas kesehatan. Faktor yang mempengaruhi distress psikologis. Sebuah survei mengenai distress psikologis terkait COVID-19 dilakukan di Tiongkok, Hong Kong, Macau, dan Taiwan, melibatkan 52.730 responden. Yang A. Kesehatan mental pasien. Kesehatan mental pasien akan dipengaruhi oleh keparahan gejala, komplikasi, gejala sisa, efek terapi, maupun kemampuan mengakses layanan kesehatan. Yang B. Kesehatan mental keluarga. Keluarga dari tenaga kesehatan maupun pasien yang terkonfirmasi terinfeksi COVID-19 dilaporkan memiliki peningkatan risiko terjadinya distress psikologi. Yang C. Tim intervensi psikologis. Pembentukan tim intervensi psikologis adalah tim yang terdiri dari terapis psikologis yang dapat melakukan beberapa layanan, yaitu layanan hotline dan kunjungan berkala di area istirahat. Yang kedua, penapisan gejala psikiatrik dan melakukan intervensi baik individual maupun kelompok. Yang ketiga, pemberian pelatihan dalam mengidentifikasi dan merespon masalah psikologis pada pasien, serta bagaimana cara berhadapan dengan pasien yang tidak kooperatif. Yang keempat, manajemen stres berupa latihan relaksasi, mindfulness, program workforce resilience, strategi penanganan diri sendiri, aktivitas kerja kelompok dan pembentukan moral, kegiatan untuk mengapresiasi kerja maupun pendampingan oleh pemuka agama. Yang D. Stigma dan media sosial. Pasca perawatan dan pandemik, beberapa pasien atau tenaga medis mengalami stigma tertentu seperti penolakan oleh komunitas lokalnya.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi stigma adalah memberikan validasi terhadap pengalaman yang ia alami, khususnya oleh orang terdekat dan lingkungan sekitar. Beberapa negara memberikan gelar pahlawan bagi tenaga kesehatan atau pasien yang berhasil selamatnya. Pembinaan ketahanan diri orang tersebut dan komunitasnya, sehingga dapat mencapai efikasi diri dan pertahanan dalam menghadapi perbedaan yang terjadi. Baiklah, sekian dari penjelasan yang saya berikan. Terima kasih. Baiklah, kesimpulan dari penjelasan yang kami jelaskan tadi dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu bahwa COVID-19 merupakan virus yang sangat berbahaya. Penyebaran virus ini juga sangat cepat dan virus ini tidak terlihat. Penyebaran virus ini bisa melalui benda mati dan penularannya juga bisa melalui kontak langsung dengan orang yang memiliki gejala COVID-19. Gejala yang sering dirasakan penderita COVID-19 adalah susahnya bernapas, merasa sesak di bagian dada, batuk, dan pilek. Gejala COVID-19 hampir sama dengan gejala demam biasanya. Oleh karena itu, kita harus waspada terhadap penularan virus ini dengan selalu mencuci tangan, dengan memakai sabun dan terus menjaga jarak sosial agar bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Virus ini juga banyak menyebabkan kehancuran baik di bidang ekonomi, pariwisata, dan khususnya di bidang pendidikan yang terdampak sangat jelas. Hal ini menyebabkan sistem pendidikan di Indonesia bahkan di dunia harus dihentikan untuk sementara waktu atau dengan tidak memulai kelas secara bertatap muka dan dengan menggantikan sistem pembelajaran secara e-learning atau online. Selain itu, di bidang pendidikan, COVID-19 juga menyebabkan banyak kesehatan mental orang-orang terganggu. Selain di bidang pendidikan, COVID-19 juga menyebabkan banyak kesehatan mental orang-orang terganggu karena mereka takut apabila mereka mengalami gejala batuk, pilek, susah bernafas, dan dada merasa sesak. Padahal hal tersebut belum tentu merupakan gejala dari COVID-19. Bisa saja itu gejala dari demam biasa. Maka sebab itu diperlukan untuk menjaga kesehatan mental dengan mencari informasi yang relevan tentang penularan COVID-19 dan gejala-gejala COVID-19. Dengan begitu kesehatan mental akan terjaga dengan baik. Dan jangan lupa untuk stay at home dan membantu pemerintah agar tidak keluar dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 agar virus ini bisa segera teratasi dan kita bisa menjalani aktivitas seperti biasanya. Terima kasih.